Sebuah eksperimen rahasia, ingatan yang hilang, dan masa lalu kelam yang menolak untuk dilupakan. Apa yang terjadi jika sebuah senjata pemusnah massal hidup sebagai manusia biasa selama puluhan tahun? Kira-kira jadinya gimana ya? Ya udah, yuk dimulai. Bayangan di sebuah dunia yang keras, di mana harapan seringkali menjadi barang yang paling mahal. Di sebuah malam yang pekat, sebuah pelarian besar sedang terjadi. Di tengah kepungan bahaya, ada seorang gadis kecil usianya baru 8 tahun. Tubuhnya ringkih, napasnya tersenggal, dan kondisinya sangat kritis. Namun, di dalam tubuh yang lemah itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang bisa mengubah jalannya sejarah. Malam itu, senjata diarahkan, langkah kaki berkerjaran. Kemudian terjadi pertempuran sengit antara mereka yang ingin melindungi gadis ini dan mereka yang ingin menangkapnya, seperti memburu komoditas berharga. Salah satu pelindungnya berteriak memperingatkan dia tidak akan bertahan lama tanpa bantuan. Sementara yang lain menyahut dengan wajah pias, ini bukan masalah biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih serius dari yang kita bayangkan. Gadis kecil itu berhasil lolos dari maut, namun dengan harga yang sangat mahal, ia dilarikan ke seorang dokter yang dengan cekatan merawat luka-lukanya. Dokter itu berhasil menyelamatkan nyawanya, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dikembalikan, yaitu ingatan gadis itu. Ingatan gadis itu runtuh total. Ketika ia membuka mata, dunia di sekitarnya menjadi asing. Amnesia parah menghapus seluruh masa lalunya. Ia tidak pernah tahu dari mana ia berasal, ia tidak tahu siapa orang-orang yang mengajarnya, bahkan namanya sendiri, dan berapa usianya pun ia telah lupa. Dia terlahir kembali sebagai selembar kertas putih tanpa masa lalu di tengah dunia yang masih mengincarnya. Hai, suara motor. Namun takdir belum sepenuhnya kejam. Gadis kecil ini kemudian menemukan sebuah tempat bernaung, sebuah keluarga baru yang menerimanya dengan tangan terbuka. Disinilah cerita sesungguhnya dimulai. Bukan lagi tentang pelarian di lorong gelap, melainkan tentang bertahan hidup di bawah atap sebuah rumah yang sederhana. Kehidupan barunya tidak bergelimang harta. Keluarga yang merawatnya adalah orang-orang biasa yang berjuang melawan kerasnya arus ekonomi. Setiap hari ada diskusi berat di meja makan tentang masalah keuangan, tentang tagihan yang menumpuk, tentang bagaimana mencukupi kebutuhan esok hari. Dan yang paling menyesakan dada adalah kekhawatiran mendalam akan kesehatan orang tua yang kian menurun. Di tengah badai domestik ini, gadis kecil yang hilang ingatan itu tumbuh menjadi sosok yang peka. Meskipun tubuhnya seringkali merasa lelah tanpa alasan yang jelas, ia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Dia melihat air mata ibunya, dia melihat kerutan di dahi ayahnya. Dan di dalam hatinya yang polos, tumbuh sebuah tekad, aku harus melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Kesempatan itu akhirnya datang. Sebuah audisi menyanyi berskala besar telah dibuka. Tanpa pelatihan vokal formal, tanpa pernah membaca notasi musik di sekolah megah, gadis ini melangkah ke atas panggung. Dan begitu ia membuka mulutnya, seluruh ruangan terdiam. Suaranya bukan sekadar indah, suaranya memiliki jiwa. Sebuah bakat alami yang luar biasa, seolah-olah musik telah tertanam di dalam darahnya sejak lahir. Orang tua angkatnya dan teman-teman dekatnya yang menyaksikan dari balik panggung menangis haru. Mereka bangga, sangat bangga melihat kemajuan luar biasa ini. Namun di balik tepuk tangan yang meriah, ada bisikan ketakutan yang hinggap di hati orang-orang mencintainya. Mereka saling berbisik dan kecemasan. Jika dia menjadi terkenal, jika dunia melihatnya, apakah dia akan berubah? Atau yang lebih menakutkan, apakah dunia akan merebutnya kembali dari kita? Ketakutan akan kehilangan mulai membayangi kehidupan mereka. Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Dalam perjalanan mengikuti babak kontes, Jayun bertemu nobleman, yaitu sosok misterius yang juga hasil eksperimen dan mengenal Jayun sejak kecil. Karena Jayun kehilangan ingatan, ia menolak pengakuan nobleman. Tetapi nobleman kemudian mengirim pesan tersembunyi lewat sentuhan tangan. Sesampainya di kota tujuan, penampilan Jayun di acara lab menarik perhatian Mr. Choi dan dokter baik yang masih memburu Jayun. Di sisi lain, nobleman mengunjungi mantan ahli genetika yang membantu penelitian dan berniat membalas dendam atas masa lalunya.
Dokter Baik kemudian meminta Mr. Choi pensiun karena markas penelitian dibubarkan, meski ada kecurigaan tentang rencana tersembunyi. Pada suatu hari Jayun mengalami mimpi buruk dan sakit kepala hebat. Tetapi saat Myung disandra oleh anak buah Mr. Choi, Jayun menunjukkan kemampuan luar biasa dalam melawan. Kemudian nobleman menyusun kesepakatan untuk membiarkan keluarga Jayun jika Jayun mau mengikuti mereka. Kesepakatan yang akhirnya diterima oleh Jayun demi keselamatan keluarganya. Dokter Baik menyuntikkan cairan khusus yang bertujuan untuk memulihkan ingatannya. Ternyata Jayun adalah hasil eksperimen hampir mendekati sempurna yang bisa memanipulasi hukum fisika dan bisa menerbangkan benda di sekitarnya. Tujuan eksperimen ini dilakukan yaitu untuk menjadikan anak-anak senjata perang mutan dengan kemampuan indera yang sangat tajam. Namun eksperimen ini dihentikan karena sulit dikontrol. Jayun kembali merasakan sakit kepala yang parah yang mengancam nyawanya tanpa donor sumsum tulang kandungnya. Dokter Baik menyuntikkan cairan yang bertujuan untuk membuat kemampuan Jayun maksimal. Namun hal itu justru menjadi kesalahan karena Jayun kini dapat melawan. Akhirnya Jayun pun mengungkapkan fakta bahwa selama ini ia pura-pura lupa dan sengaja melakukan semua ini untuk mencari obat sekaligus membalas dendam pada organisasi itu. Dalam pertarungan melawan nobleman dan anak buahnya, Jayun menunjukkan kekuatan yang luar biasa yang hampir mendekati sempurna itu. Setelah Jayun mengalahkan para musuhnya, lalu dia menemukan obat yang selama ini dia cari dan memberikannya kepada orang tua angkatnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Setelah itu Jayun mendapatkan dukungan penuh dari orang tua angkatnya meskipun masa lalu dan kondisinya unik. Mereka tulus membesarkan Jayun dengan kasih sayang. 3 bulan kemudian, Jayun kehabisan obat dan dia berencana untuk menemui seorang pakar di pesisir pantai, yang ternyata itu adalah saudara kembar Dokter Baik. Namun Jayun menolak obat sementara itu karena dia ingin mendapatkan obat permanen yang dapat menghilangkan sakit kepalanya untuk selamanya. Dan cerita pun berakhir dengan suasana penuh ketegangan dan harapan akan masa depan Jayun yang masih belum jelas.